Sebuah perdebatan besar digelar di tengah pasar, ribuan orang menonton. Pendeta sombong menantang Abu Nawas dan yakin menang telak. Tapi Abu Nawas hanya bertanya satu kalimat, dan pendeta langsung terdiam, wajahnya pucat, lalu malah ngakak sendiri karena sadar logikanya terpental. Assalamualaikum sahabat semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan meneladani akhlak mulia Rasulullah. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Jangan lupa share, biar makin banyak yang ikut tertawa dan mengambil hikmahnya. Suasana pasar Baghdad pagi itu sangat ramai. Pedagang kacang memukul lonceng, penjual rempah berteriak menawarkan harga promo, dan di tengah keramaian itu berdirilah seorang pendeta asing berjubah putih mengkilat. Pendeta itu bernama Padre Silvanus, tokoh fiksi dengan kumis tebal, wajah merah, dan gaya bicara menggelegar seperti orang sedang memarahi kuali. Ia membawa kitab tebal dan mengumumkan tantangan. Siapa yang berani debat logika denganku? Orang-orang langsung menyebut satu nama, Abu Nawas. Dari kejauhan, Abu Nawas berjalan santai. Jubah kremnya sederhana, sendalnya lusuh, tetapi wajahnya penuh percaya diri seperti baru menang lotre. Aku dengar kau mencari lawan debat, kata Abu Nawas sambil duduk, bukan di kursi, tapi di atas karung bawang milik pedagang sebelah. Pendeta mendengus kesal. "Iya, aku ingin menguji keyakinanmu dengan logika," seru pendeta sambil menunjuk hidung Abu Nawas. Penonton bersorak seperti menonton pertandingan tinju. Pendeta langsung memulai dengan nada tinggi, memaparkan teks panjang, istilah rumit, dan cerita tentang kelahiran seorang nabi yang ia yakini sebagai Tuhan. Tapi semakin panjang ia bicara, semakin bingung penonton. Bahkan kambing yang lewat pun menguap. Abu Nawas hanya tersenyum, memutar mata, lalu mengangkat tangan. "Cukup. Bolehkah aku mengajukan satu pertanyaan saja?" tanya Abu Nawas. Pendeta mendongak penuh percaya diri. "Tentu. Silakan." Abu Nawas menatap mata pendeta itu. Senyumnya tipis, santai, tetapi mengandung jebakan logika tingkat dewa. Semua orang menahan napas. Lalu Abu Nawas bertanya pelan, "Jika Tuhanmu adalah Yesus, maka siapa Tuhanmu sebelum Yesus lahir?" Ruangan alam semesta langsung freeze. Pendeta membeku seperti patung marmer. Penonton saling pandang. Mulut mereka terbuka seperti burung baru bangun. Pendeta mencoba menjawab. Itu maksudmu?" Bahunya gemetar. Keningnya berkerut. Otot pipinya seperti mau copot. Pikiran logikanya crash seperti komputer jadul. Penonton sudah tidak tahan. Ada yang menutup mulut, ada yang memukul paha sambil berbisik, "Wah, habis dia!" Pendeta akhirnya mengangkat tangan. Bagaimana kau bisa bertanya seperti itu?" Abu Nawas menghela napas. "Aku hanya ingin tahu, apakah Tuhan berubah-ubah? Atau ada Tuhan senior sebelum Yesus lahir? Atau bagaimana?" Suaranya lembut, tapi menampar dengan elegan. Pendeta menatap kitabnya. Membalik halaman. Membalik lagi lebih cepat. Akhirnya ia berkata, "Tunggu, aku juga bingung." Pasar meledak dengan tawa. Bahkan seekor unta yang lewat tampak ikut tersenyum. Pendeta memegangi kepalanya sendiri, menyadari ia terjebak dalam logika yang tidak ia siapkan. Tapi alih-alih marah, pendeta malah tertawa. Tertawa keras sekali. "Hahaha. Oke. Itu pertanyaan yang cerdas." Abu Nawas tersenyum. "Tuhan itu esa. Tidak lahir. Tidak mati. Tidak berubah. Tidak bertambah. Tidak berkurang." Pendeta mengangguk cepat. Iya, itu lebih masuk akal. Dan itu hanya milik ajaran para nabi, termasuk ajaran kebenaran yang dibawa Rasulullah, lanjut Abu Nawas. Pendeta menghela napas panjang, menunduk seperti sedang introspeksi paling dalam. "Logikamu terlalu kuat," katanya sambil tersenyum damai. Ia bersalaman dengan Abu Nawas. "Terima kasih sudah meluruskanku. Yang benar harus diikuti, meski pahit." Penonton bersorak. Mereka tidak melihat dua orang bermusuhan. Mereka melihat dua orang mencari kebenaran dengan logika dan hati yang terbuka. Pendeta kemudian berkata, "Mulai hari ini, aku ingin belajar kebenaran itu dari awal." Dan Abu Nawas mengangguk. Kebenaran tidak butuh paksaan. Cukup pakai akal dan tulus mencari. Cerita ini mengajarkan bahwa debat bukan untuk saling menjatuhkan,
Debat adalah jalan menemukan kebenaran. Dan logika yang jernih akan mengalahkan kesombongan. Pernah lihat ahli matematika yang sombong setengah mati, tapi akhirnya kalah hanya karena satu pertanyaan sederhana dari Abu Nawas? Inilah kisah paling lucu sekaligus memalukan yang sampai membuat seluruh istana terbahak, dan ahli matematika itu hilang wibawanya. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di cerita penuh tawa, hikmah, dan kejutan. Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share cerita ini agar makin banyak yang terhibur. Dan tulis di kolom komentar, nama kalian dan kalian nonton dari kota mana? Siapa tahu kota kalian yang paling rame. Pagi itu Istana Baghdad mendadak heboh, karena kedatangan seorang ahli matematika terkenal dari Persia. Jubahnya tebal, topinya tinggi berwarna emas, dan langkahnya angkuh seolah lantai istana saja tak pantas diinjak olehnya. Semua orang kagum, dan jengkel sekaligus, melihat kesombongannya. Ahli matematika itu bernama Hakim Al-Jabar. Sosok yang menganggap dirinya paling cerdas di antara seluruh manusia yang pernah lahir. Ia berjalan sambil memegang tongkat panjang berukir angka-angka, seakan dunia ini hanyalah rumus yang mudah ia pecahkan. Raja Baghdad awalnya sangat bersemangat menyambutnya, tetapi ekspresinya langsung berubah ketika Al-Jabar berkata, "Tidak ada manusia di kerajaanmu yang bisa menandingi kepintaranku." Pedas banget. Salah satu penasihat kerajaan berbisik pada raja, "Hamba tahu seseorang yang bisa merendahkan kesombongannya. Tuanku." Raja langsung tersenyum lebar. "Panggil Abu Nawas." Abu Nawas datang dengan pakaian sederhana, wajah polos, rambut sedikit berantakan, dan senyum yang selalu bikin siapapun salah fokus. "Ada yang bisa Abu bantu, tuanku?" tanyanya sambil menunduk sopan. Raja menunjuk ahli matematika yang sedang berdiri dengan dada membusung. Orang ini ingin diuji. Ia merasa tak ada manusia yang bisa mengalahkan logikanya. Abu Nawas mengerjapkan mata. "Begitu ya?" Suaranya tenang, tapi matanya menyala nakal. Al-Jabar memandang Abu dari ujung kepala sampai kaki. "Jadi, orang inikah lawanku?" Ia bahkan tidak terlihat seperti orang yang tahu perkalian. Para prajurit hampir menahan tawa. Mereka tahu, menghina Abu Nawas adalah kesalahan besar. Abu hanya tersenyum sambil mengelus janggutnya. "Baiklah, Tuan ahli matematika. Jika kau begitu hebat, izinkan aku bertanya satu hal saja." Ruangan langsung hening. Semua menunggu. Al-Jabar berdiri tegap. "Tanyalah. Apapun itu, aku pasti bisa menjawabnya tanpa ragu." Abu mendekat, menatap tepat ke matanya, lalu bertanya pelan, "Benarkah 1 tambah 1 sama dengan 3? Seketika seluruh ruangan pecah dalam bisik-bisik. "Hah? Kok bisa? Pertanyaan bodoh apa itu?" Ahli matematika pasti bisa menjawab. Tapi wajah Al-Jabar langsung kaku. Ia tersedak udara, menatap langit-langit, mencari jawaban. "Tentu saja tidak. 1 tambah 1 itu 2. Itu rumus dasar." "Oh begitu." Abu Nawas mengangguk pelan sambil tersenyum licik. Tapi Abu mendekat lebih rapat, suaranya pelan namun menusuk. "Buktikan kalau 2 itu bukan 3. Semua orang, "Lah." Al-Jabar mulai panik. Ya. Karena demikianlah definisi angka." Abu berlengan ke dada. "Siapa yang mendefinisikan? Kau? Gurumu? Atau manusia? Jika manusia yang menetapkan, bukankah manusia bisa salah?" Ahli matematika itu mulai berkeringat. Tapi aturan matematika tidak berubah. Sudah ditetapkan sejak dahulu. Abu tersenyum. "Jadi, kau mempercayai sesuatu hanya karena orang-orang sebelum kita juga mempercayainya?" Ruangan mulai ramai. Penonton mulai melihat jalan cerita. Al-Jabar terkena jebakan klasik Abu Nawas. Logika berlapis-lapis. Abu melanjutkan, "Jika 1 orang bernama Adam dan 1 orang bernama Hawa menikah, mereka bisa menghasilkan seorang anak. Bukankah itu 3? Oh. Seluruh istana langsung heboh tertawa. Wajah Al-Jabar merah padam. Itu berbeda. Itu bukan rumus matematika." Abu berkilah. "Tapi kau tak menyebut jenis. 1, apa yang kau maksud? Angka? Orang? Benda? Logika? Aturan?" Abu menambahkan, "Jika 1 masalah ditambah 1 kesombongan, hasilnya bisa jadi 3 hal. Bingung, malu, dan kalah." Seluruh ruangan, "Hahaha."
Al-Jabar mulai kehilangan kata-kata. Ia tahu Abu memutar logikanya dengan cerdik. Raja tersenyum melihat drama itu. Wahai Al-Jabar, tampaknya jawabanmu tidak cukup kuat. Ahli matematika itu akhirnya menunduk. Aku tidak bisa menjelaskan pertanyaan itu. Abu menepuk pundaknya lembut. Tidak apa-apa. Kadang yang merendah justru ditinggikan. Penonton bersorak, tetapi bukan mengejek. Mereka terharu, karena Abu Nawas sama sekali tidak menghinanya. Ia justru menunjukkan bahwa kecerdasan tanpa kerendahan hati hanyalah beban. Al-Jabar akhirnya tersenyum malu. Baiklah, Abu Nawas, aku mengaku kalah. Dan aku belajar satu hal penting hari ini. Abu menatapnya ramah. Apa itu, Tuan Al-Jabar? Bahwa kepintaran bukan untuk meninggikan diri, melainkan menerangi orang di sekitar. Abu Nawas mengangguk setuju. Benar. Dan terkadang, jawaban yang paling sulit bukanlah angka besar, tapi pertanyaan kecil yang menuntut kerendahan hati. Hari itu istana dipenuhi tawa dan hikmah. Al-Jabar pulang tanpa kesombongan lagi. Dan Abu Nawas? Ia kembali ke rumahnya dengan santai, seakan tak terjadi apa-apa, padahal seluruh Baghdad akan membicarakan kejadian itu selama bertahun-tahun. Itulah kisah lucu penuh hikmah tentang Abu Nawas dan ahli matematika yang sombong. Semoga cerita ini membuat kalian tertawa, terhibur, sekaligus merenung. Kalau kalian suka kisah seperti ini, jangan lupa like, komen kota asal kalian, dan share ke teman-teman supaya makin banyak yang ketawa bareng.